Halo, saya Bima Dewanto, alumni Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Prasetyo. Saya merupakan alumni dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017. Halo teman-teman, perkenalkan aku Afriani Ramawati, biasa dipanggil Afri. Nah, aku alumni dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik. Namaku Almadia Kristina dan aku merupakan alumni dari Fakultas Pendidikan Psikologi dari Angkatan 2018. Nama saya Endi Safadila, saya dari program studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya Fianul Fauzia, alumni dari Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Nadia Wiharnis, aku adalah alumni program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2018. Saya Norman Yusuf, alumni Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan tahun 2016. Saya Raska Kniatara, saya alumni UNJ, Fakultas FMIPA tahun 2023. Namaku Afidah Nur Aslama atau biasa dipanggil Afida. Aku merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi UNJ, Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi Angkatan 2017. Oke, jadi kalau ngomongin gimana akhirnya bisa berjodoh nih di tempat kerja yang sekarang, jadi kisahnya bermula di tahun 2021. Waktu itu belum lama dari lulus sidang skripsi di bulan April, bulan Juli dapat info bahwa di salah satu lembaga riset yang ada di Universitas Indonesia sedang membutuhkan posisi program associate, yang mana di posisi itu diperuntukkan untuk berbagai bidang gitu ya, di bidang pelatihan, kemudian di bidang peneliti dan juga di bidang pengabdian masyarakat. Nah, singkat cerita, tahu informasi mengenai Open Recruitment Program Associate tersebut, aku mendapatkan info di media sosial dari FEB UI. Sehingga dengan langsung tanpa berpikir panjang, aku mempersiapkan berkas-berkas untuk akhirnya mendaftar, apply lamaran gitu kan, beberapa CV dan juga portofolio selama berkuliah di UNJ, dan kemudian ya qadarullah gitu ya, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sampai di tahap wawancara dan dinyatakan diterima. Awal saya mendapatkan pekerjaan tersebut berdasarkan latar belakang saya di pendidikan, yaitu ranah konstruksi. Lalu pada tahun 2022, Badan Usaha Milik Negara membuka RBB, Rekrutmen BUMN Bersama. Di situ saya mendaftar, pilihan pertama, mendaftarnya seperti kita mendaftar kuliah ya. Di situ ada berbagai pilihan perusahaan dan berbagai pilihan posisi. Di situ saya pilihan pertama memilih PT Adikarya Persero Tbk dengan posisi staf QHSE. Lalu kami siapkan berkas seperti resume, portofolio, kemudian sertifikasi, dan berkas-berkas pendukung dalam seleksi administrasi di tahap pertama. Setelah seleksi administrasi selesai, masuk ke tahap 2, yaitu seleksi tes kemampuan dasar atau TKD, itu seperti soal-soal SBMPTN. Kemudian ada soal tes core value akhlak. Setelah itu lulus dari tahap kedua, masuk ke tahap ketiga, itu adalah tes kemampuan bidang. Tes kemampuan bidang ini dari BUMN melangsungkan disposisi ke PT Adikarya untuk menangani tersebut. PT Adikarya pada tahap 3 ini meliputi wawancara baik user maupun dari human capital dan seleksi terkait bidang yang kita pilih. Setelah itu pengumuman tahap 3 selesai, masuk ke tahap 4, yaitu seleksi medical check up. Kita medical check up terkait kesehatan kita, baik luar maupun dalam. Setelah medical check up, lulus dan dinyatakan diterima di PT Adikarya tersebut. Mungkin kalau kita lihat relate atau enggak sih, sebenarnya
enggak ya antara sastra Indonesia ke graphic designer. Tapi apa yang saya pelajari di sastra Indonesia, beberapa mata kuliahnya itu amat sangat berguna untuk pekerjaan saya sekarang. Contohnya di sastra Indonesia kita bisa sebut kalau kita tuh benar-benar grammar nazinya bahasa Indonesia. Jadi tata kalimat bahasa Indonesia itu bagaimana penulisannya harus benar. Mungkin untuk graphic designer lain belum tentu itu aware sama hal-hal seperti itu. Tapi untuk lulusan sastra Indonesia ditambah saya graphic designer, jadi saya nggak hanya aware terkait visual, tapi juga aware terkait tata bahasa dari desain yang saya buat di situ. Jadi kalau dibilang relate, di saya pribadi itu relate banget sih. Karena aku juga dulu dari bimbingan konseling di UNJ, jadi guru BK itu memang sangat relate ya atau relevan gitu ya dari program studi yang dulu aku pelajarin. Yang waktu itu kita pelajarin kan tentunya di BK kita belajar gimana sih caranya bimbingan gitu ya, baik bimbingan klasikal seperti itu atau gimana sih caranya kita konseling, mau konseling ke individu atau konseling kelompok kayak gitu. Nah itu yang bakal kepake banget gitu di sekolah. Nah jadi guru BK juga nggak hanya melakukan bimbingan dan juga konseling aja, tapi kita juga melakukan hal-hal yang terkait juga dengan manajemen BK kayak gitu. Jadi kita bikin program, kemudian kita laksanakan dan juga kita evaluasi. Nah selain itu juga kita butuh nih dukungan-dukungan sistem kayak dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Kita juga kerjasama sama kesiswaan, kerjasama sama wakil akademik kayak gitu. Sehingga BK-nya itu berjalan lebih kompleks kayak gitu. Jadi kita nggak hanya berjalan sendiri, tapi juga berjalan beriringan dengan manajemen sekolah seperti itu. Oke, jadi sebenarnya aku senang sekali bekerja di Yayasan Sembai Jiwa Amini ini karena aku melihat bahwa beberapa pekerjaan yang bekerja di bidang yayasan ini adalah yang emang aku butuhkan gitu, karena aku belajar banyak sekali di Sejiwa ini. Sebenarnya kita ada 3 fokus gitu ya di yayasan ini, ada advokasi, kemudian ada promotion juga, dan juga protection gitu. Jadi aku dikasih banyak kesempatan gitu ya untuk mendampingi anak-anak, delegasi anak Indonesia untuk event-event nasional maupun event internasional di UN gitu. Bahkan beberapa waktu yang akan datang juga aku akan mendampingi anak untuk kegiatan consultation bersama dengan ASEAN gitu. Nah menurutku ini kesempatan-kesempatan yang mungkin nggak aku dapatin gitu kalau misalnya aku tidak bekerja di Yayasan Sejiwa gitu. Jadi kesannya sangat positif sekali gitu ya. Aku juga belajar banyak hal karena cakupan di Sejiwa itu luas banget gitu ya. Kami bergerak untuk meningkatkan orang tua juga pengasuhannya, kemudian melindungi anak-anak dari isu-isu digital dan bahkan para guru-guru di sekolah juga. Terkait kesan sangat banyak ya. Saya di sini bekerja dari awal sebelum lulus tadi ya, saya cerita 2020 sampai saat ini mungkin sudah 3 tahun lebih. Kesannya sangat banyak. Pertama, saya belajar terkait dengan end-to-end HR ya, nggak cuma training mungkin yang tadi saya ceritakan di awal saya masuk sebagai training, tapi di sini dapat kesempatan belajar untuk explore HR lebih menyeluruh. Baik itu dari sisi rekrutmen, talent management, training and development, kemudian saya juga belajar terkait dengan function, compensation and benefit, dan lain-lain yang ada sangkut pautnya dengan HR. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga di sini mendapatkan teman ya atau rekan kerja yang sangat sangat terbuka untuk belajar, kemudian terbuka untuk memberikan masukan supaya kita bisa lebih berkembang lagi. Kemudian juga memiliki value yang sama sehingga bertumbuhnya itu positif gitu, tidak negatif atau toksik mungkin ya yang sekarang dikenal di kalangan anak muda. Tentu pernah dong untuk mengisi tracer study karena kebetulan skripsi saya sendiri itu adalah membuat sistem tracer study di UNJ gitu. Untuk pengisiannya sendiri saya juga mendapatkan informasi dari grup WhatsApp alumni dan grup Telegram. Untuk pengisian tracer study sendiri di sini menurut saya merupakan sebuah hal yang penting. Kenapa? Karena yang pertama dengan kita mengisi tracer study, maka pihak kampus akan mengetahui dan berguna untuk meningkatkan pelayanan di UNJ sendiri. Dan yang kedua, pengisian tracer study sendiri merupakan sebuah hal yang penting karena dengan kita mengisi tracer study, maka pihak kampus dapat memperbaiki kurikulum sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk mengisi tracer study, saya pernah di tahun 2021 di saat setelah saya lulus, saya mengetahui info tersebut dari grup
mahasiswa kelulusan FIK UNJ, di mana di situ ada link dari pihak Wakil Dekan 3 selaku kemahasiswaan, kemudian kami diarahkan untuk mengisi tersebut, dan juga hal tersebut adalah sebuah hal yang positif di mana dapat mengambil data dari semua mahasiswa yang telah lulus dan sudah bekerja, di mana hal tersebut bisa juga dipergunakan untuk grow up adik-adik yang belum lulus, kemudian bisa mengetahui peta kekuatan bahwa lulusan UNJ tidak hanya dari Fakultas Olahraga, dari ke-8 fakultas itu saat ini progres pekerjaannya di mana, kemudian kesesuaiannya dengan prodi yang sebelumnya itu bisa di-tracking dari Tracer Studi. Yang pasti selalu pastikan kalau kalian ingat bahwa semua orang itu punya pace-nya masing-masing. Ada orang yang mungkin sekarang lebih memiliki fokus pada mencari pekerjaan, ada orang yang sekarang itu lebih fokus untuk berkuliah, untuk mengerjakan skripsinya. Kalian mempunyai phase kalian masing-masing, tapi jangan lupa untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang kalian miliki. Karena aku sendiri merasa aku bisa mendapatkan pekerjaan ini melalui berbagai macam interview, melalui berbagai macam study case itu dikarenakan kemampuan-kemampuan yang aku develop selama aku berkuliah melalui perlombaan debat dan juga melalui ajang-ajang yang diberikan oleh fakultas dan universitas. Menurut aku, mencari pekerjaan itu bukan suatu hal yang mudah, tapi tidak juga sulit kalau teman-teman bisa memanfaatkan dan juga mencari peluangnya. Karena saat ini semua orang pasti butuh dan ingin bekerja setelah mereka lulus. Salah satunya kita, dan kita harus memanfaatkan kesempatan, situasi yang ada. Dan sekarang itu banyak banget kompetitor. Kita harus berjuang di tengah-tengah kompetitor, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita juga yang mencari pekerjaan. Tapi itu semua bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman punya sesuatu hal dalam diri teman-teman yang bisa teman-teman jual. Salah satunya adalah value. Entah value-nya dari personal, entah value-nya dari interpersonal skill teman-teman, pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain yang bisa mengimpress company, impian teman-teman supaya bisa bekerja di situ. Jadi menurut aku nothing impossible kalau teman-teman punya impian bekerja di suatu company ataupun mau berwirausaha, itu bisa banget setelah lulus, asalkan teman-teman tuh bisa pinter-pinter cari kesempatan dan juga cari peluang ya, karena sekarang peluang itu harus dicari. Walaupun sebenarnya kita suka lihat ya beberapa motivasi di YouTube ataupun di Instagram orang-orang yang sukses, mereka di LinkedIn-nya tuh di chat sama HRD buat kerja bareng mereka. Tapi kalau kesempatan itu tidak datang untuk teman-teman, berarti teman-temannya harus mencari.